Desa Cintamulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Seperti layaknya desa-desa lainnya di Lampung, desa ini sebagian besar dihuni oleh warga yang berpenghasilan utama dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Namun tidak sedikit juga warga yang kemudian mencoba peruntungan tidak hanya di sektor lain, namun juga di daerah lain dengan pergi merantau. Salah satunya adalah Burhanuddin. Bapak 3 anak kelahiran desa Sido Asri, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan pada 20 September 1982 ini, sejak usia 25 tahun sudah memantapkan niat untuk merantau meninggalkan kampung halamannya ke Bekasi, Jawa Barat, mengikuti jejak kakaknya Sumpono Bayu Aji yang sudah terlebih dulu hijrah ke Bekasi. Memutuskan untuk meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya di desa. Bukannya dilakukan Burhan tanpa alasan. Burhan yang pada usia 12 tahun sudah ditinggal ayahnya menghadap Sang Ilahi, harus menjalani kehidupan yang sulit untuk dijalani anak seusianya. Ibunya yang harus membesarkan 6 anaknya sendirian hanya bekerja sebagai buruh tani. Penghasilannya yang tidak menentu tidak mampu menutupi kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin banyak membutuhkan biaya. Kedua orang tua saya itu bekerja sebagai petani. Petani tapi ya petani buruh ya, tidak punya sawah seperti yang disebut petani, tapi buruh, lebih mengarah buruh tapi di lingkungan petani begitu buruhnya begitu. Memang kalau dari kecil saya ikut orang tua ya, bertani, membantu orang tua, membantu orang tua di sawah, bekerja gitu sejak saya SMP sampai SMA itu bantu orang tua di sawah. Kenangan pahit juga pernah dirasakan Burhan saat rumah mereka yang terbuat dari kayu dan geribik rubuh dimakan usia. Burhan yang saat itu tengah mengembalakan kambingnya pun berlarian menuju rumah untuk memastikan keselamatan keluarganya. Ia bersyukur ibu dan saudara-saudaranya selamat. Namun nasib nahas memang harus menjumpainya hari itu. Karena 3 ekor kambing peliharaannya mati akibat mengkonsumsi daun singkong basah. Namun sulitnya kehidupan tidak membuat Burhan patah arang. Ia justru bertekad untuk bangkit dari keterpurukan. Hijrah ke Bekasi pun dilakukannya, meski saat itu ia masih harus bekerja serabutan. Yang menyebabkan saya ingin merantau ke luar Lampung, pertama memang saya tekad ingin merubah pola merubah nasib lah, istilah kerennya merubah nasib ya Bu ya. Jadi karena kalau di kampung aja ya paling ya hanya tani-tani aja gitu. Makanya saya coba merantau. Kalau dari orang tua saya, karena saya dari kecil itu udah yatim, jadi tinggal ibu ya. Karena saya melihat adik saya udah besar, di situ udah SMA, SMP udah bisa lah menjagain ibu, masa izin untuk merantau ke Bekasi.
bergabung ya mengadu nasib dengan abang saya Pak Sumpano Bayoji ini untuk merantau ke sana, dan alhamdulillah orang tua pun merestui sehingga saya bisa berangkat ke Bekasi. Dapat menghasilkan pundi-pundi uang. Beruntung, kakaknya memiliki teman keturunan Arab yang memiliki usaha kebab, lalu kemudian mengajarinya membuat makanan khas Timur Tengah tersebut. Ya, kebab kemudian menjadi pilihan usahanya sejak tahun 2008 silam. Bagi pecinta kuliner, jenis penganan ini tentu sudah tak asing lagi. Camilan tersebut sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Selain harganya yang cukup terjangkau, kebab juga bisa ditemui di mana saja. Emang awalnya saya dan abang saya ini Mas Sumpano Bayoji ini sebagai owner Arabian Kebab Bang Haji itu sebelumnya ya pekerja serabutan, dan akhirnya kami mencoba untuk beralih usaha, yaitu usaha makanan, yang mana kalau makanan ini kan banyak dibutuhkan orang, semua orang insya Allah pasti butuh apa yang namanya makanan gitu. Dan alhamdulillah Arabian Kebab Bang Haji inilah jadi pilihannya. Saat awal merintis usahanya, Burhan bersama kakaknya memulai dari sebuah gerobak yang ditempatkan di depan rumah. Bang Haji Arabian Kebab, begitu mereka menamakan usahanya. Nama usaha tersebut dipilih untuk lebih menunjukkan kearifan lokal dan identitas keindonesiaannya. Saat meretas usaha ini, semua pekerjaan dilakukan mereka sendiri. Mulai dari belanja bahan-bahan dagangan, mengolah, hingga memasarkan. Menurut saya kebab ini, bisnis ini sangat mudah dijalankan ya Bu ya. Pertama dari bahan bakunya ini tidak mudah basi Bu. Jadi misal hari ini bawa 100, sisanya 10 bisa buat besok lagi di dalam freezer. Terus tentunya begitu. Yang penting jangan sampai sisa tadi sampai dengan 5 hari baru dipakai, itu tidak bagus. Gitu Bu. Kemudian bisnis kebab ini cukup digemari dari semua kalangan, dari mulai anak-anak sampai dengan orang dewasa, itu dipastikan suka dengan apa itu yang namanya kebab Bu. Usaha kuliner yang diretas Burhan dan saudaranya ternyata membuahkan hasil. Hanya dalam 2 tahun, mereka sudah mampu membuka 14 cabang di Bekasi. Kegigihan, keuletan, dan kerja keras mereka dalam membangun usaha mulai dari nol adalah salah satu kunci dalam mengembangkan usaha. Mereka juga pandai meracik bumbu daging sapi dengan cita rasa lokal sesuai dengan lidah orang Indonesia. Tidak hanya cita rasa yang khas, Bang Haji Arabian Kebab juga memiliki perbedaan dengan kuliner serupa lainnya karena menggunakan kulit kebab yang tebal, empuk, dan gurih. Karena ini di negara Indonesia, maka rasa ini kami sesuaikan dengan lidah Indonesia.
Jadi supaya lebih masuk dan lebih disukai lagi gitu Bu. Oke. Nah, Aku belum jawab ya. merasakan ada nggak yang membedakan kan banyak kebab-kebab di Indonesia. Apa sih yang membedakan ini? Bedanya kita di kulitnya Bu pertama. Jadi dari Lebanese kita menggunakan Lebanese. Lebanese itu lebih tebal, lebih empuk dan lebih gurih tentunya. Beda dengan kompetitor dengan kebab-kebab lain. Kalau kebab lain itu dia menggunakan tortilla. Kebanyakan menggunakan tortilla. Itu. Cita rasa dagingnya mungkin? Oh iya, dengan cita rasa daging juga sudah disesuaikan dengan lidah-lidah Indonesia. Yang jelas dia rasa aromanya juga itu udah pasti disukai dengan lidah-lidah Indonesia. Usaha kuliner tersebut pun terus berkembang hingga mencapai ratusan cabang di Pulau Jawa dan Sumatera. Atas pencapaian tersebut, Bang Aji Arabian Kebab dinobatkan sebagai Rising Business Opportunities pada tahun 2018. Sistem usaha yang dikembangkan Burhan dan kakaknya adalah kemitraan. Dalam kemitraan, calon pemilik cabang tidak harus berinvestasi dalam jumlah besar. Namun para mitra berbelanja kebutuhan usaha kebab seperti bahan baku hingga gerobak dari kantor pusat di Bekasi. Sistemnya ini aja sih kemitraan. Jadi untuk poinnya kita ngambil dari bahan baku itu tadi Bu. Jadi kita sistem kemitraan, jadi tidak ada royalty fee. Mengharapkan semua mitra itu untuk selalu belanja ke kantor pusat gitu, untuk menjaga pertama itu tadi menjaga kualitas dari bahan baku. Semakin banyaknya mitra Bang Aji Arabian Kebab, membuat usaha kecil menengah ini pun mampu menyerap banyak warga yang akhirnya bisa secara mandiri memiliki usaha sendiri. Di Provinsi Lampung yang dikelola oleh saudara Burhan, yakni M. Fatul Huda misalnya, Bang Aji Arabian Kebab sudah memiliki 80 mitra. Sementara di Lampung Selatan, Burhan sudah bermitra dengan 6 orang. Salah satunya adalah Alvin. Alvin memulai usahanya sejak tahun 2016 di lapangan Sidomulyo, Lampung Selatan. Alvin yakin dengan usahanya ini ia juga dapat terus berkembang. Meski diakuinya di satu sisi, ia juga menghadapi tantangan. Pandemi COVID-19 misalnya, banyak memukul lahan usaha termasuk di bidang kuliner. Namun ia yakin dengan kesungguhan dan terus berusaha serta mempertahankan kualitas, maka usahanya dapat terus bertahan. Setiap hari, Alvin membutuhkan sedikitnya 4 kg daging sapi, 80 lembar roti Libanis untuk kulit kebab, dan 3 kg daun lettuce. Setiap hari, Alvin dapat mengantongi keuntungan 45 hingga 50% dari modal usaha. Kalau dari awal buka itu opening 80-an loh, 80 ya. Tapi bagaimana pandemi ini berdampak? Kalau pandemi ini dimulai dari pandemi agak meleset Bu, turun omsetnya. Ya. Terus triknya gimana? Apakah tutup, apakah tetap bertahan begitu? Ya kalau prinsip sendiri sih ya terus Bu, tetap terus, lanjut. Ya pokoknya terus lah Bu. Ya. Dengan ada usaha ini gimana? Mas terbantu nggak dalam kebutuhan ekonomi sehari-hari? Kalau untuk saya sendiri ya alhamdulillah terbantu Bu. Buat keluarga juga ya. Ya.
Bagaimana Mas menjaga kepuasan pelanggan supaya tetap balik lagi ke sini? Ya tetap optimis bisa menyenangi pelanggan, bisa tetap beli terus di sini buat pelanggan senang maksud saya. Yang paling seneng memang jenis apa Mas? Kalau di sini yang paling senengin kebab LK, yang kecil maksud saya. Buat anak kecil kan, kalau yang besar itu ya yang XL itu anak orang besar dewasa. Untuk mempertahankan kualitas, Burhan selalu menekankan kepada para mitranya untuk tetap menjaga cita rasa dan hanya menggunakan bahan-bahan bermutu. Bahan-bahan utama seperti kulit kebab, daging kebab, dan saus dibeli mitra dari kantor pusat di Bekasi. Sedangkan bahan lainnya seperti daun lettuce dapat dibeli di pasar setempat. Dengan menjaga kualitas, Burhan yakin usahanya dapat menghadapi tantangan di tengah semakin ketatnya persaingan. Ya, untuk tantangan dalam usaha ini itu biasanya semakin banyaknya kompetitor baik yang sejenis dan tidak sejenis itu bermunculan, Bu. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, ya kan, ini yang berdampak pada kekhawatiran dan turunnya daya beli masyarakat. Bagaimana meningkatkan omset dan mempertahankan loyalitas kita kepada customer kita, gitu. Seperti kita memanfaatkan adanya Grab dan GoFood, kemudian sosial media dan juga promo-promo. Untuk bisa bersaing dan memiliki keunggulan tersendiri yang membedakan dengan usaha sejenis, Burhan dan kakaknya selalu berinovasi. Misalnya dengan membuat kebab super size karena berukuran lebih besar dan lebih panjang mencapai 60 cm. Kebab super size beraneka rasa yang dihargai Rp100.000 per buah ini dapat dikonsumsi sekitar 4 hingga 5 orang. Kuncinya itu kembali lagi kepada kualitas produk kita, Bu. Jadi pertama kita harus menjaga kualitas produk, kemudian berinovasi, menciptakan menu-menu baru. Seperti saat ini kita ya sudah beberapa bulan, ya mungkin sekitar 3 bulan kita launching yang namanya kebab super size, kebab yang terpanjang di Indonesia. Jadi kebab ini besar dan panjang, kira-kira panjangnya 60 cm kira-kira. Alhamdulillah respon cukup bagus, Bu, karena di sini selain besar dan panjang tadi, rasanya itu ada 3 varian di dalam satu kebab. Jadi ada barbecue, ada cheese, dan juga ada black pepper. Itu, dan ini bisa dinikmatin paling asik dengan teman-teman ataupun dengan keluarga. Tidak hanya menyediakan kebab dengan berbagai varian rasa, Bang Aji Arabian Kebab juga menyediakan burger dan hotdog. Beragam produk kuliner yang dijual dengan harga antara Rp8.000 hingga Rp17.000 per buah ini dapat diterima masyarakat, bahkan hingga ke pelosok desa. Selain harganya terjangkau, sensasi cita rasa dari paduan daging, roti Libanis, dan saus yang sudah disesuaikan dengan selera orang Indonesia menjadi kunci kebab Bang Aji banyak diminati. Makin mantap pedasnya. Karena rasanya itu enak, dagingnya itu banyak
beda sama kebab yang lain. Dagingnya enak, sambelnya juga enak banget. Sayurnya segar. Kualitasnya selalu terjaga nggak dari waktu ke waktu? Iya. Dari harga gimana, Mbak? Harganya sangat terjangkau sih, nggak kemahalan, sesuai sama kualitasnya. Sausnya juga enak. Dibandingin yang lain, sausnya enak dia. Selalu ke Arabia kan? Selalu ke Arabia? Bukan ke Arabia dari lain? Enggak. Apa yang bedanya Arabia dibanding yang lain? Sausnya. Sausnya? Sausnya enak. Berapa kali misalnya Mbak dalam seminggu beli? Ya paling banyak 2 kali. Yang suka Mbak aja apa anak-anak juga? Anak-anak. Anak-anak juga. Dengan laba yang terus berlipat, namun selalu berbagi dan tetap rendah hati dalam bersikap. Prinsip tersebut yang Burhanuddin selalu lakoni. Tidak heran jika sejak tahun 2020, ia pun secara rutin membagikan kebab gratis kepada anak-anak di TPA di desanya. Kulitnya tebal, dagingnya terasa, sayurnya juga enak. Siap, siap. Oh, ya bentar lagi kan, siap. Siapa lagi? Oh ya, kalau untuk kegiatan makan kebab gratis ini emang kami rutinkan setiap bulan untuk anak-anak TPA di wilayah di Lampung, di Desa Cintamulya khususnya, karena ini saya di sini merasa ini kampung saya sendiri ya. Saya coba sisihkan sedikit rezekinya untuk berbagi makan bersama kebab anak TPA gitu Bu. Karena di sini ada teman saya juga, dia jualan ayam, dia mensupport juga untuk makan setiap bulan. Jadi kami bagi, kalau untuk bulan ganjil itu makannya Arabian kebab Bang Haji, tapi untuk bulan genep itu makan ayam, makan ampli gitu Bu. Meski usaha yang dirintisnya dari bawah sudah berbuah, namun Burhan masih memiliki mimpi. Ia berkeinginan agar usahanya dapat menjadi perusahaan distribusi kuliner yang luas dan berorientasi kepada pemenuh kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mampu bersaing secara global. Burhan juga berkomitmen untuk terus membantu pemerintah dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan dan membuka lapangan pekerjaan. Kalau mimpi pastinya kami ingin membantu owner kami ini untuk memastikan visi dan misi perusahaan dapat terrealisasi. Ya, kami ingin Arabian Kebab Bang Haji ini tersebar dan tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Burhan juga bersyukur keluarganya sangat mendukung usahanya dan siap jatuh bangun bersamanya. Sang istri dan ibundanya sejak awal terus memberikan semangat kepadanya untuk tidak mudah menyerah meski menemui banyak kendala dalam mengembangkan usaha. Ya, Ibu bersyukur, alhamdulillah anak saya bisa kita rasakan. Nyeri saya ngurusin rumah, sekarang anak saya udah dewasa, sudah berhasil ngasuh anak-anak kita, Bu. Apa harapan Ibu ke Mas Burhan ke depannya? Ya, semoga Burhan diberi kesehatan, keselamatan, lancar mendapat rezekinya, diberi kekuatan iman dan Islamnya, menjadi anak yang soleh, berguna di dunia bangsa, pada dosa kepada orang tua, satu alam, diberkahi oleh Allah, anak saya, Tuhan semuanya yang berusaha di Arabia. Yang pasti dukungan ya, Mbak, gitu, tetap support dia gitu, selalu
ada dampingin dia, kasih semangat terus gitu. Dulu memang usaha belum seperti sekarang ya Mbak ya gitu, masih dia berjualan sendiri gitu kan, cuman udah percayalah gitu kan, maksudnya udah pilihan saya, insya Allah akan baik gitu. Sangat gigih, nggak putus asa pokoknya, sabar, ulet gitulah, ditelateni gitu. Seorang Burhanuddin menunjukkan kepada semua orang bahwa kondisi yang sulit tidak harus membuat patah semangat dan menatap kehidupan di masa depan. Berpikir kreatif, tekun, gigih, dan pantang menyerah menjadi langkah untuk meraih mimpi akan hidup yang lebih baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan semoga ke depan akan muncul burhan-burhan lainnya yang juga jeli melihat sebuah usaha sebagai peluang.